Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya ya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang sesi ilmu vibrasi ya. Jadi ilmu vibrasi itu sebagaimana yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya adalah disiplin ilmu yang kita bagaimana caranya mengelola pikiran dan perasaan kita supaya selalu dalam vibrasi yang positif atau vibrasi yang bagus ya, yang baik ya. Dan ini sebetulnya sangat selaras dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Jadi dalam agama Islam itu kan diajari supaya kita bisa sabar, kemudian bisa bersyukur, kemudian bisa rendah hati, kemudian selalu husnudon gitu kan. Itu kan salah satu bentuk supaya pikiran dan perasaan kita selalu berada dalam kesadaran vibrasi yang positif ya. Kenapa? Karena ketika kita berada di level vibrasi yang positif, itu kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan lebih banyak keberuntungan ya di dunia ataupun di akhirat nanti. Ini sangat relevan sekali ya. Jadi sains itu sangat relevan dengan ajaran agama kita itu. Saya teringat salah satu, kalau di dalam Islam itu kan ada istilah thariqat ya. Thariqat itu satu metode untuk mendekat kepada Allah, kemudian caranya adalah dengan membersihkan kolbu atau membersihkan hati. Nah, di dalam ilmu vibrasi itu kan kolbu atau hati atau jantung ini kan dia memancarkan gelombang elektromagnetis yang sangat kuat gitu ya. Nah, di dalam praktek thariqat di dalam Islam ya, tradisi Islam itu kan ada satu zikir yang zikir itu la ilaha illallah, dia dihantamkan di jantung atau dada sebelah kiri. Ya. Kenapa demikian? Nah, ini saya juga baru mengetahui hikmahnya karena kolbu atau jantung ini kan dia tempat bersarangnya setan gitu ya. Jadi jangan dibayangkan setan itu makhluk yang seram, bertanduk ya seperti yang di film-film yang kita lihat itu ya. Jangan berpikir seperti itu dulu. Ya anggap saja setan itu satu potensi negatif, energi negatif, karena di dalam kolbu ini adalah tempatnya iri hati, tempatnya dengki, tempatnya kufur, ya, tempat keserakan, tempat nafsu hewani, nafsu amarah, lawamah, ya, nafsu angkara murka, nafsu keduniawian, semuanya kan berada di dada ini, berada di kolbu, berada di jantung. Oleh karena itu di dalam teknik thariqat itu ada bacaan zikir la ilaha illallah, itu dihantamkan ke jantung yang letaknya jantung itu di sebelah kiri. Nah, oleh karena itu di dalam tradisi Islam, khususnya di Nusantara ini kan kita diajari oleh kiai-kiai, yaitu kalau ketika zikir itu kan ditarik dari pusat naik ke atas kepala ya, kepala sini, kemudian ke sebelah kanan dari tangan kita, kemudian dihantamkan ke dada sebelah kiri. Oleh karena itu sangat lazim dan banyak kita temui di masyarakat di kampung-kampung itu kalau zikir la ilaha illallah itu dengan goyang-goyang. Salah satunya adalah untuk memasukkan kalimat Allah ini ke dalam jantung supaya penyakit-penyakit hati ya, setan-setan, potensi-potensi negatif itu keluar ya, bersih. Nah, kalau sudah bersih, maka kolbu kita akan bervibrasi dengan nama Allah gitu ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu dihantamkan ke jantung. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil ya ketika kita mempelajari ilmu vibrasi dengan
amaliyah ya, di dalam thariqat Islam ya, yang ada di seluruh dunia bahkan seperti itu gitu ya. Kemudian ada satu cerita lagi ya di zaman dulu, yaitu di zamannya Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo dulu ada satu cerita ketika Sunan Kalijogo datang untuk membangun Masjid Demak, itu kan beliau datang terlambat. Nah, para sunan-sunan yang lain sudah datang terlebih dahulu. Nah, Sunan Kalijogo ini kan membawa cagak atau tiang gitu ya, karena beliau terlambat, akhirnya beliau menyempurnakan cagak atau tiang yang digunakan untuk Masjid Demak itu. Ketika mengoperasi motong-motong tiang itu, Sunan Kalijogo tidak sengaja memotong leher dari hewan orong-orong namanya ya. Nah, ketika kepala dan badannya ini terlepas, Sunan Kalijogo mengambil satu beting atau satu serpian kayu kecil, kemudian kepala dari orong-orong dan badan yang terlepas tadi, yang terpotong tadi itu disambung, kemudian orong-orong itu hidup kembali. Dari cerita ini sebetulnya adalah cerita simbolis ya, simbolik bahwa kalau kita itu dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita ini bisa baik, supaya kita bisa hidup dengan baik, itu harus selalu menyambungkan pikiran positif dengan dada atau kolbu yang positif itu. Karena di dalam kehidupan ini kan ada tiga. Pertama adalah otak yang outputnya adalah pikiran, kemudian jantung atau kolbu yang outputnya adalah perasaan, kemudian ada tiga, yaitu nafsu. Nah, nafsu itu kan perlambangnya adalah perut dan kelamin yang ada di bawah kita ya. Nah, dalam hidup ini jangan sampai kolbu ini berjodoh dengan nafsu atau perut dan kelamin. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan angkara murka yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena namanya hati atau kolbu ini, itu dia tidak terbatas, keinginannya sangat tidak terbatas, apa saja dia mau ya. Maka yang menimbang, memutuskan, memilih dan memilah baik buruknya itu terletak di kepala. Nah, oleh karena itu pesan dari Sunan Kalijogo sebetulnya gunakanlah kolbu ya, yang selalu berkoordinasi dengan pikiran, karena jodohnya pikiran itu adalah dengan kolbu. Jangan sampai kolbu jodohnya dengan hawa nafsu, perut dan kelamin yang ada di bawah, itu outputnya akan negatif ya. Kalau kolbu ini berjodoh dengan pikiran ya, pikiran positif, kolbu yang positif, maka outputnya akan positif. Kenapa? Karena saya teringat pesan Nabi Muhammad SAW, yang paling berat itu bukan melawan musuh ya. Ketika perang Badar, Nabi mengatakan perang yang sesungguhnya adalah perang melawan hawa nafsu sendiri. Jadi itu, hawa nafsu itu luar biasa ya dalam menggoda dan juga menggelincirkan manusia dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, dengan kita mempelajari tentang vibrasi, kemudian kita mempelajari tentang amaliyah-amaliyah dalam Islam, maka ada ketersambungan, ada benang merah, sehingga ketika vibrasi perasaan kolbu ini positif, pikiran kita positif, maka insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Demikian teman-teman sekalian, hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.